Sholat berjamaah itu penting, pahalanya luar biasa. Tapi ada aturan-aturan yang juga penting kita pahami. Misalnya, kalau kita mau sholat berjamaah, tapi sholat jamaahnya itu masih lama dari masuknya waktu sholat, maka sebaiknya kita sholat sendirian di awal waktu. Tapi kalau kemudian sholat jamaah itu yang didirikan tidak begitu lama dari masuknya waktu sholat maksud saya, maka sebaiknya kita sholat berjamaah. Ada dua opsi sebenarnya, opsi terakhir ini ya, ini yang lebih bagus. Sholat duhur masuk jam 12, tapi sholat jamaahnya masih akan dilaksanakan jam 2. Nah, itu kita bisa sholat dua kali. Sholat pertama sholat sendirian, masuk jam 2 kita sholat berjamaah. Itu yang termasuk perbuatan sholat yang paling afdal. Menjadi imam pun di dalam sholat berjamaah jadi harus paham. Jadi berpikir menjadi imam dalam sholat jamaah itu berpikirnya adalah taksirul jamaah, bukan tatwilul qiraah. Memperbanyak jamaah, bukan memperpanjang bacaan. Jika sekiranya bacaan surat-surat pendeknya itu lama, sholatnya lama, bikin jamaah bosan dan berkurang jamaahnya, maka sebaiknya jangan diperpanjang sholatnya. Diringkas saja asalkan tidak meninggalkan sunnah hayat dan abadnya. Biasa saja begitu. Nah, tapi bagi makmum pilihan, artinya makmum yang sudah ridho, imam memperpanjang sholatnya, yang nggak jadi masalah. Terkadang ada orang yang mau ikut sholat jamaah, ya. Ada orang sholat sendirian. Saya mau sholat jamaah bersama dia. Biasanya dalam fenomena sosial ya, orang itu menyentuh pundak orang yang sholat itu. Saya menyentuh pundak orang yang sholat itu sebagai isyarat bahwa saya akan menjadi makmumnya. Itu gimana hukumnya? Hukumnya sunnah. Karena dengan menyentuh pundak itu, sang imam itu bisa berniat menjadi imam sholat. Dengan ketentuan tidak mengganggu kehusuan orang tersebut. Kalau saya mengganggu kehusuan orang itu dengan menyentuh pundaknya, wah itu nggak sunnah lagi, bahkan justru makruh. Jadi nggak usah menyentuh pundaknya. Kalau diyakini kalau menyentuh pundak orang itu akan mengganggu kehusuannya, langsung sholat di belakangnya. Yang kedua, tidak membuat orang meyakini bahwa menyentuh pundak itu merupakan hal yang sunnah atau wajib di dalam bermakmum. Termasuk juga yang penting dipahami adalah tentang perempuan yang mau sholat jamaah di masjid. Kalau perempuan itu sudah tua dan tidak menarik penampilannya, nggak jadi masalah. Mubah, boleh. Tapi bagi perempuan yang menarik perhatiannya, yang menarik penampilannya, itu makruh sholat berjamaah di masjid. Makruh. Itu pun dengan ketentuan tidak diyakini fitnah, tidak diyakini menimbulkan fitnah. Yang kedua, diberi izin oleh wali atau suaminya. Catatannya kalau perempuan itu menarik penampilannya, datang ke masjid itu hukumnya makruh dengan dua catatan. Pertama, sudah diberi izin oleh suami atau walinya. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Nah, bagaimana kalau menimbulkan fitnah? Itu kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, itu sudah haram. Kalau kemudian terjadi fitnah betulan, artinya bisa membangkitkan syahwat orang yang bisa melihat, bahkan sampai tingkatan khulwat, sampai tingkatan ya hal-hal yang dilarang oleh agama, itu sudah masuk kategori dosa besar. Makanya al-muta'attirah mutazayyinah, perempuan yang menggunakan wewangian dan berhias diri datang ke masjid, itu hukumnya nggak boleh, hukumnya haram karena bisa menimbulkan fitnah. Ada orang kategorinya kalau sholat sendirian itu khusyuk. Kalau sholat berjamaah nggak khusyuk. Ini pilih yang mana? Pilih khusyuk atau sholat berjamaah? Kalau kita ikut Imam Al-Ghazali, pilihlah yang khusyuk, karena khusyuk itu menentukan kualitas sholat. Tapi kalau kita melihat ya, atau mengambil pendapat yang lain, misalnya Imam Az-Zarkashi, justru yang lebih bagus itu berjamaah sekalipun tidak begitu khusyuk dibandingkan sholat sendirian.
Kita tinggal pilihlah, kira-kira mau pilih yang mendahulukan atau memprioritaskan khusyuk atau sholat berjamaah. Kadang agak dilema tentang orang sholat berjamaah kalau sudah menikah. Dia sholat ke masjid, ke musola, istrinya nggak sholat di rumah. Dia sholat berjamaah sama istrinya di rumah. Dia nggak datang ke masjid sholat berjamaah bersama masyarakat. Ini mana yang harus dipilih ini? Apa sholat berjamaah di rumah bersama istri, atau sholat berjamaah di masjid tapi istri sendirian di rumah tidak sholat berjamaah? Ulama berpendapat sebaiknya sholat berjamaah di rumah daripada sholat berjamaah di masjid tapi istri sholat sendirian di rumah tidak berjamaah. Apa logikanya? Kalau kita sholat berjamaah di masjid, di rumah nggak ada sholat jamaah. Tapi kalau kita sholat berjamaah di rumah ada sholat jamaah, di masjid pun ada sholat berjamaah. Nah, itu pandangan ulama yang mengatakan lebih baik kita itu sholat berjamaah di rumah daripada kita sholat berjamaah di masjid. Kalau kita datang ke masjid, di rumah istri sholat sendirian tidak sholat berjamaah. Mana yang lebih utama yang menjadi imam? Tamu, dia seorang kiai, seorang syekh, tamu, atau tuan rumah juga seorang kiai? Tetap sahibul manzil wa sahibul qaryah afdalu. Tuan rumah, ya, penduduk setempat yang masuk kriteria layak yang jadi imam itu lebih diutamakan menjadi imam ketimbang tamu. Di sebagian sekolah ada kegiatan sholat duha berjamaah. Ini kan sebuah anomali karena biasanya sholat berjamaah itu kan sholat sunnah, sholat wajib dan sholat sunnah yang sudah ditentukan oleh syariat. Gimana kalau sholat duha itu berjamaah? Bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa kalau memang niatnya untuk melatih anak terbiasa untuk sholat duha. Dengan ketentuan tidak diyakini bahwa berjamaah dalam sholat duha itu adalah merupakan syariat. Selama tidak diyakini dan hanya dianggap sebagai bentuk latihan agar anak itu terbiasa untuk sholat duha, maka hukumnya itu tidak jadi masalah, bahkan sangat dianjurkan. Berjabat tangan nih ya habis sholat, itu ada ndak dalilnya? Secara langsung ya, secara soreh, secara langsung memang tidak ada dalil untuk berjabat tangan setelah sholat ya. Tapi kalau kita nanya tentang masalah hukum berjabat tangan setelah sholat, itu hukumnya boleh, nggak jadi masalah. Itu merupakan tindakan bid'ah yang mubah, tidak dilarang. Tapi kalau kita menggunakan logika Imam An-Nawawi yang juga mendasarkan kepada dalil-dalil yang lain, maka perjabatan setelah sholat itu justru hukumnya itu sunnah. Kenapa? Itu dianalogikan dengan orang yang baru pertama kali bertemu. Jadi kalau orang sholat berjamaah itu kan ketemunya ketika pas sholat, maka setelah sholat berjabat tangan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah karena baru bertemu. Dalilnya apa? Ya dua orang muslim yang baru pertama kali bertemu itu kan disunahkan untuk berjabat tangan. Bahkan kata ulama, orang ketika sholat walaupun dia sudah kenal, sudah akrab dari rumah, sholat, ketika sholat itu seolah-olah sama-sama pergi safar, berpisah dalam perjalanan jauh. Habis salam, dia kembali ketemu lagi. Lah ketika ketemu lagi itu kemudian berjabat tangan. Nah, berjabat tangan itu hukumnya sunnah karena sama-sama bertemu setelah melakukan safar di dalam melakukan sholat. Kalau ada orang yang anti jabat tangan, kan ada orang yang tidak mau jabat tangan setelah sholat karena beranggapan tidak ada dalilnya. Terus diajak orang untuk jabat tangan, itu bagaimana hukumnya? Ya sebaiknya diterima, Kenapa? Itu untuk menghargai ya, menghargai perasaan orang yang hendak berjabat tangan kepada kita. Apalagi secara hakikat jabat tangan itu kan hukumnya asalnya itu adalah mubah, bukan haram secara mutlak, mubah. Oke. Yang terakhir yang juga penting, ada orang sholat sendirian, dia makmumnya nggak ada, masih di rumah, tapi dia yakin bahwa akan ada makmum yang akan datang. Apakah dia boleh kemudian ketika takbiratul ihram
niat sholat secara berjamaah sekalipun faktanya makmumnya masih belum ada, cuma dia yakin bahwa akan ada makmum. Wah, nggak apa-apa, boleh hukumnya. Wa tasihu niyatuha ma tahurrumihi wa illam yakun khalfahu ahadun in wathiqa bil jamaah. Maka sah niatnya orang yang sholat takbiratul ihram, dia berniat menjadi imam sekalipun di belakangnya tidak ada orang sekalipun, catatan dia yakin akan ada makmum yang akan bermakmum kepadanya.